Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi koordinat Kartesius dengan submateri posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Perhatikan baik-baik video ini ya. Pernahkah kalian berkemah? Berkemah merupakan kegiatan yang menyenangkan, bukan? Di bumi perkemahan biasanya terdapat pos utama, tenda, serta tempat-tempat lain yang berada di sekitarnya. Apakah kalian pernah berpikir bahwa bumi perkemahan dan tempat-tempat yang ada di sekitarnya dapat digambarkan dalam bidang koordinat Kartesius? Nah, sekarang perhatikan denah perkemahan berikut. Dalam denah tersebut, terdapat pos utama yang berada pada koordinat 0,0. Koordinat 0,0 ini disebut titik asal. Apakah kalian tahu koordinat pos 1? Pos 1 berada pada koordinat 2,5. 2 adalah koordinat X dan 5 adalah koordinat Y. Bagaimana dengan koordinat tenda 4? Tenda 4 berada pada koordinat 0,-2. Silahkan kalian tentukan koordinat untuk tempat yang lain ya. Silahkan perhatikan gambar denah perkemahan berikut. Bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Berdasarkan denah perkemahan berikut, tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, dan posisi beberapa objek terhadap kolam. Untuk menjawab pertanyaan tadi, coba perhatikan tabel berikut ini. Posisi perumahan terhadap pos utama yaitu berada pada koordinat 6,5 atau 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Posisi perumahan terhadap tanah lapang yaitu berada pada koordinat 10,2 atau 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Posisi perumahan terhadap kolam yaitu berada pada koordinat 9,8 atau 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Posisi pemakaman terhadap pos utama yaitu berada pada koordinat -5, -2 atau 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Posisi pemakaman terhadap tanah lapang yaitu berada pada koordinat -1, -5
atau 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Sedangkan posisi pemakaman terhadap kolam yaitu berada pada koordinat negatif 2,1 atau 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Silahkan kalian bisa perhatikan untuk posisi pasar, posisi teka-teki, posisi tenda 1, dan posisi pos 1. Perhatikan pula gambar denah perkemahan yang tadi ya. Supaya lebih jelas, kita pelajari satu persatu ya. Kita akan menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Dalam hal ini, pos utama digunakan sebagai acuan, di mana pos utama berada pada koordinat 0,0 atau bisa juga disebut titik awal. Hal ini menunjukkan bahwa koordinat X dari pos utama adalah 0 dan koordinat Y dari pos utama adalah 0. Jika kita akan menentukan posisi perumahan terhadap pos utama, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan koordinat X untuk perumahan terhadap pos utama terlebih dahulu, yaitu dengan cara menghitung ada berapa satuan dari pos utama ke perumahan. Jika kita perhatikan gambar, maka koordinat X untuk perumahan terhadap pos utama adalah 6. Sedangkan koordinat Y untuk perumahan terhadap pos utama adalah 5. Coba perhatikan tanda yang berwarna biru. Jadi, perumahan berada pada koordinat 6,5 terhadap pos utama, atau 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, karena perumahan berada pada kanan atas pos utama. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kita akan menentukan posisi perumahan terhadap tanah lapang. Dalam hal ini, tanah lapang digunakan sebagai acuan, di mana tanah lapang berada pada koordinat -4,3. Hal ini menunjukkan bahwa koordinat X dari tanah lapang adalah negatif 4 dan koordinat Y dari tanah lapang adalah 3. Jika kita akan menentukan posisi perumahan terhadap tanah lapang, pertama kita menentukan koordinat X perumahan terhadap tanah lapang terlebih dahulu. Kira-kira berapa koordinat X-nya ya? Koordinat X untuk perumahan terhadap tanah lapang adalah 10. Berapa koordinat Y perumahan terhadap tanah lapang? Koordinat Y untuk perumahan terhadap tanah lapang adalah 2. Jadi, perumahan berada pada koordinat 10,2 terhadap tanah lapang, atau 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, karena perumahan berada pada kanan atas tanah lapang.
Selanjutnya, kita akan menentukan posisi perumahan terhadap kolam. Dalam hal ini, tempat mana yang menjadi acuan? Apakah perumahan atau kolam? Ya, dalam hal ini, kolam digunakan sebagai acuan, di mana kolam berada pada koordinat negatif 3, negatif 3. Hal ini menunjukkan bahwa koordinat X dari kolam adalah negatif 3 dan koordinat Y dari kolam adalah negatif 3. Coba kalian tentukan posisi perumahan terhadap kolam. Berapa koordinat X perumahan terhadap kolam? Berapa koordinat Y perumahan terhadap kolam? Ya, koordinat X perumahan terhadap kolam adalah 9 dan koordinat Y perumahan terhadap kolam adalah 8. Jadi, perumahan berada pada koordinat 9,8 terhadap kolam, atau 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Setelah kalian memperhatikan penjelasan, sekarang kalian berlatih untuk menentukan posisi tempat tertentu terhadap tempat lain. Perhatikan gambar denah perkemahan ini. Coba lengkapi tabel berikut. Kita akan menentukan posisi pemakaman terhadap pos 1. Ingat ya, pos 1 digunakan sebagai acuan. Koordinat X untuk pemakaman terhadap pos 1 adalah negatif 7 dan koordinat Y untuk pemakaman terhadap pos 1 adalah negatif 7. Jadi, pemakaman berada pada koordinat negatif 7, negatif 7 terhadap pos 1 atau 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Kita akan menentukan posisi pemakaman terhadap pasar. Pasar digunakan sebagai acuan. Koordinat X untuk pemakaman terhadap pasar adalah negatif 9 dan koordinat Y untuk pemakaman terhadap pasar adalah negatif 5. Jadi, pemakaman berada pada koordinat negatif 9, negatif 5 terhadap pasar, atau 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Kita akan menentukan posisi pasar terhadap tenda 1. Ingat ya, dalam hal ini tenda 1 digunakan sebagai acuan. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu koordinat X untuk pasar terhadap tenda 1. Berapa ya koordinat X pasar terhadap tenda 1? Ya, koordinat X pasar terhadap tenda 1 adalah 2 dan koordinat Y pasar terhadap tenda 1 adalah 3. Jadi, pasar berada pada koordinat 2,3 terhadap tenda 1, atau 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas.
Selanjutnya, kita akan menentukan posisi pasar terhadap pasar. Pasar digunakan sebagai acuan. Pasar berada pada koordinat 4,3. Titik acuan yang kita gunakan adalah pasar. Namun, kita juga akan menentukan posisi pasar. Kira-kira bagaimana ya? Karena tempat yang akan kita cari posisinya dan tempat yang digunakan sebagai acuan merupakan titik yang sama, jadi kedua titik tersebut adalah titik yang berimpit. Pasar berada pada koordinat 0,0 terhadap pasar, atau 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.